Oke, halo guys, kembali lagi di channel Kizan The Gadget. Jadi kali ini kita bakal bahas dan review juga HP iPhone 13 yang udah saya beli itu di 2 minggu lalu kalau nggak salah saya guys. Itu link untuk unboxingnya ada di deskripsi. Nah ini sekarang kita bakal bahas experience saya menggunakan HP yang saya beli di Shopee kemarin. Dan jujur kalau beli Shopee itu gacha ya, tapi ya untuk produk kali ini beneran mantep banget. Nanti kita bakal review guys pokoknya guys. Oke, sekarang kita bakal langsung aja kita review dulu dari body-bodinya. Jadi untuk itu secara spesifikasi singkat, jadi untuk iPhone 13 ini dia menggunakan Corning Matte Glass depan belakang, udah Corning Matte Glass dari samping dia aluminium. Jadi untuk feel bodinya, compactnya enak banget di iPhone 13 ini pas guys. Untuk kalian apalagi yang pengguna series 12 sih, 11 12 ukurannya, tapi 12, 13, 14 dia nggak terlalu beda jauh, tapi untuk build kualitasnya benar-benar enak. Cuman untuk di iPhone 13 ini dia bodinya masih kayak gini. Cuman kalau putih dia nggak terlalu kelihatan ya untuk kayak kita sidik jari. Cuman ini kalau sebenarnya kalau kalian warna lain mungkin sidik jarinya bakal kelihatan karena dia memang masih terbuat dari kaca gitu guys. Oke, untuk kameranya dia 12 megapiksel untuk wide angle dan untuk ultra wide angle juga. Cuman yang untuk seri biasa dia nggak ada untuk telefotonya, jadi ya memang dia ada ultra wide angle sama wide angle dan dia udah support di perekaman di cinematic dan juga 4K 60 fps sudah support sampai segitu guys. Dan juga depannya dia udah bisa juga di 4K 60 fps dengan 12 megapiksel untuk wide angle. Dan kalau kita lihat bagian samping-sampingnya untuk body yang saya dapetin ini setelah pemakaian 2 minggu kurang lebih, bodinya bener-bener mulus, nggak ada lecet sama sekali ya. Saya nggak tahu nih kenapa bisa mulus. Ya pokoknya mulus banget dari depan belakang sini, segelnya pun masih ada. Pokoknya mulus, semua nggak ada kendala guys. Dan untuk samping-sampingnya dia ada naruh kayak tempat eSIM ini untuk biar nangkap eSIM kalau nggak salah saya. Ini ya pokoknya nangkap eSIM gitu guys. Penangkapan gara-gara dia HP ya kayak SIM lock juga. Dia bisa ada eSIM-nya ini dan ada eSIM stikernya. Cuman saya nggak pernah pakai juga guys eSIM stikernya. Itu masih ada di boxnya. Oke, di sini ada tombol power di atas kosong, 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 kosong gini aja guys. Terus ini ada tombol untuk getar keningnya. Ini ada tombol volume up and down. Di sini ada speaker, di atas ada speaker, di atas ada di bawah ada audio, mikrofon dan lain-lainnya guys. Oke. Jadi untuk ya ini masih port lightning BTW ya ngomong-ngomong guys. Oke, jadi kita langsung aja hidupin HP-nya. Ini kebetulan saya pakai anti gores yang blue gitu guys. Jadi dia kayak ada anti radiasi kalau nggak salah saya guys. Ini ya kebetulan karena waktu saya mau beli kemarin nggak ada gitu yang normal. Oke guys, jadi HP udah nyala. Jadi so far ini HP sih saya pakai nggak ada masalah sama sekali ya, sedikit pun nggak ada guys. Bener-bener mantep. Oke, kita sekarang lihat dulu di bagian update iOS-nya. Ini saya udah masukin Apple juga. Ini kalau kita lihat ke umum mengenai, jadi dia masih di 18,1, belum dapat updatean di 18,2, masih belum ada sih disuruh update. Kalau ada update nanti saya update karena HP ini bebas update dan bebas reset juga gitu guys. Dia nomor modelnya MN, kalau nggak salah MN ini berarti bukan refurbish. Kalau refurbish itu ada nomor modelnya apa gitu, nomor seri gitu ya, F kalau nggak salah. Saya pernah nonton orang gitu, kalau seingat saya sih guys. Terus di sini dia 8/128 dan dia SIM carrier-nya juga dikunci, jadi kalian nggak bisa masukin apa namanya kartu SIM. Cuman kartu SIM ini itu dia bisa menggunakan eSIM untuk di HP ini. Katanya sih bisa pakai eSIM guys. Nah ini tinggal atur dulu aja. Cuma saya belum mau beli gitu sih. Oh ya, koneksi WiFi-nya nggak nyambung sini ya, karena saya di belakang agak jauh. Dan dia bisa untuk masukin eSIM nanti tinggal pakai kode QR. Kalian bisa beli di Shopee sebenarnya sih. Dan ada SIM stiker eSIM juga. Mungkin saya masih belum tahu juga cara pakai SIM stiker itu. Cuman ya saya rasa HP ini bisa pakai koneksi kalau kalian pakai eSIM tapi. Cuman saya nggak pakai karena saya kebutuhannya untuk konten. Jadi selama saya konten tuh pakai HP ini semuanya guys. Semua video yang kalian lihat tuh semuanya pakai HP ini. Dan kebetulan untuk baterainya, ini baterainya dia masih awet banget di 100%. Udah pakai 2 minggu. Cycle charge saya sih sehari jujur sekali aja coba ngecharge karena saya kebutuhan sosial media, nggak pakai gaming yang berlebihan, bahkan nggak sama sekali, hampir nggak sih. Ini ada saya download Mobile Legends cuma untuk kebutuhan konten aja, Clash of Clans, dan juga saya mainnya Guardian Tales dan Growtopia gitu. Dan ya so far ini kalau di Trio Tools ya ini ya. Di Trio Tools-nya ini ada Trio Tools baru. Saya lupa sih. Pokoknya cycle charge-nya yang terbaru itu di 9 cuman karena saya memang ngecharge-nya dari 20 sampai 80%. Jadi dia masih cycle charge 9, dia nambah 8 doang dalam waktu 2 minggu. Ya mungkin pemakaian saya lumayan awet sih sebenarnya guys. Tapi jujur nggak nurun sama sekali baterainya guys. Jadi ini bukan baterai suntikan dan real di 100%. Oke, untuk Trio Tools dia masih nyala, semua masih aktif, mode night shift nyaman, ada semua guys. Nanti ya, ini sama cas. Terus mode gelapnya juga bisa, ya semuanya aman guys. Pokoknya untuk kayak layar yang kena putih-putih atau gimana yang
kayak layarnya kena itu nggak ada sama sekali sih. Nah ini juga kosong ya, nggak ada black spot atau white spot yang mengganggu. HP-nya masih aman, nggak ada kendala sama sekali. Jujur pemakaian 2 minggu sih, jadi kita belum bisa simpulkan kalau HP ini bakal tahan sebenarnya. Tapi jujur, ini HP selama saya pemakaian, jujur aja nih, nggak ada sama sekali problem guys. Dari scrolling sosial media, dia aman sih, enak banget guys. Dia udah ya namanya iPhone ya, scrolling nggak ada masalah lah. Jujur saya malah lebih nyaman scrolling di HP ini dibandingkan scrolling di HP Poco F6 sih untuk scrolling, walaupun F6 tuh udah 120 Hz, saya lebih suka di iPhone. Mungkin karena UI Xiaomi saya kurang suka ya. Kalau pribadi guys, pribadi aja. Ini tergantung ke pribadi aja masing-masing ya. Ada yang suka iPhone, ada yang suka Android gitu. Ini enak UI-nya, lembut, halus gitu ya. Pokoknya mantap lah guys. Pokoknya untuk pengguna sosial media nggak ada problem sama sekali, sedikit pun nggak ada. Bahkan ini jadi daily driver, bahkan ini jadi secondary handphone, gara-gara nggak ada koneksi, itu udah sangat nyaman gitu guys. Oh ya, kita langsung aja ke bagian kamera. Kalau kamera sebenarnya nggak usah ditanyakan lagi. Kalau di sini kan dia agak ungu sih, tapi aslinya nggak gitu guys. Nih, saya foto dulu. Jujur kameranya ini paling jos sih guys, bener. Ini dia warna yang dihasilkan tuh warna real. Ini kalau kita pakai potret dia langsung bisa ngeburam gitu, dijauhkan nih. Buramnya dapat banget, itu bisa saya kirim gambarnya. Jadi bener-bener kalau untuk kameranya mantap lah. Kalau untuk videonya juga, videonya kalau kalian mau lihat, itu kalian bisa lihat video saya lagi unboxing. Semua video unboxing yang dimulai dari setelah saya unboxing HP ini, itu menggunakan HP ini kebanyakan guys. Dan ininya tuh beneran real. Sedangkan sekarang saya pakai Poco F6. Ini kan dia jadi putih gitu guys. Layarnya, bukan saya, videonya tuh putih. Kayak fokusnya susah. Sedangkan waktu pakai HP ini itu dia bagus gitu guys. Enak pokoknya pakai HP ini ya. Nah, jadi itu untuk bagian kamera dan lain-lain. Sekarang kita bakal coba dulu di bagian Mobile Legends. Dan Mobile Legends ini kalau saya tidak salah saya belum download sih, tapi ini saya pernah main dan dia bisa lancar di 60 Hz tanpa ada nge-lag sama sekali, 60 fps. Tapi ini dia perlu pakai eSIM sih kalau kalian mau main koneksi WiFi yang enak sih. Ini kita coba dulu main di practice mode aja ya. Untuk di Mobile Legends kita ubah dulu mode God level max. Nih bisa kalian lihat ya, ini kalau kita main ini bener-bener enak banget guys. Ya responsif banget, kelihatan sih ini kalau misalnya LCD itu masih ori untuk HP ini karena dia sangat-sangat responsif, nggak ada kayak delay. Beda sama HP-HP yang biasanya kalau HP udah gantian LCD udah ganti gitu, kualitasnya udah kurang kalau misalnya gantian. Sedangkan ini masih bagus kualitas. Ini sekalian ya. Apa yang kalian Surfani ya? 60 fps di HP iPhone 13 ini udah cukup banget. Cuma memang minusnya tuh nggak ada koreksi data. Tapi balik lagi guys, kalau misalnya kalian mau pakai eSIM, harusnya bisa ini pakai eSIM. Tapi saya ya nggak butuh guys, karena saya ada HP Android untuk saya main Mobile Legends gitu. Oke, jadi untuk gaming singkatnya begitu. Tapi nanti tentu saja saya bakal buatin gaming test. Saya bakal upload sesudah video review ini. Saya upload gaming testnya dan saya bakalan pakai perf test untuk Mobile Legends, untuk PUBG Mobile, dan juga untuk Genshin Impact. Nanti saya bakal download lagi. Oke, sekarang kita bakalan coba dulu di bagian suara. Jujur untuk suara dia kencang banget sih, enak guys. Walaupun dia enggak cuman sih, dia enak pokoknya. Ini kita coba dulu, misalnya ini kita buka aja lagu ya. Oke, jadi itu untuk speaker dari iPhone 13. Depan atas ini sumpah guys, ini HP masih ya bisa saya bilang kondisinya masih sangat-sangat bagus sih. Beda sama HP iPhone 11 yang kemarin saya beli di toko yang gitu lah pokoknya guys. Jujur yang waktu iPhone 11 kemarin tuh minusnya ada black spot, ada kayak speaker yang mati satu. iPhone 12 kemarin kebetulan dapat HP yang bagus juga, tapi baterai health-nya di 81% di Triultus. iPhone 11 saya dapat baterai health-nya di 85%, taunya dia cuma baterai suntik. Dan kebetulan saya beneran dapat iPhone HP yang kayak kualitinya beneran bagus di kali ini guys. Mungkin saya bisa dibilang beruntung ya, karena kalau belanja di Shopee, apalagi toko besar itu gimana ya, kita nggak bisa bilang pasti dapat yang bagus, bisa dibilang hoki-hokian. Tapi yang menurut saya sekarang kali ini saya dapat yang hoki gitu guys. Baterai health 100, speaker nggak ada masalah, LCD aman, touch sampling enak, dan saya cycle charge-nya paling 60% per kali charge, dan itu per harinya gitu. Dan jujur HP ini awet banget sih. Sebenarnya saya pengen banget jadikan daily driver. Cuman kalau kalian ada yang mau beli di harga 5,1,
mungkin saya bakal lepas guys, karena saya mau review HP lain untuk kebutuhan konten. Jujur aja sih, saya kalau misalnya belum ada yang mau beli, ya saya bakal pakai terus guys, karena ini jujur nggak ada minus sama sekali. Dan ya bisa dibilang ini HP hoki sih, karena dapat baterai health 100 gitu guys. Dan setelah saya pakai, biasanya itu dalam waktu seminggu dia bakal drop. Kayak iPhone 11 kemarin udah drop langsung, iPhone 12 kemarin langsung drop, dan ini kebetulan dapat yang bagus guys. Oke, mungkin itu aja guys video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton guys. Kalau kalian minat HP-nya, boleh kalian cek di toko saya di Shopee, atau kalian bisa cek di link komen, pin komen, saya bakal taruh HP-nya. Kalau misalnya produknya habis, ya kalian nggak bisa CO, atau kalau bisa kalian cek dulu. Kemungkinan HP ini ada yang nawar sih di tempat saya, nggak tahu jadi atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian ada yang mau beli langsung di Mokomo 1, ya saya bakal kasih ke kalian guys. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih guys udah buat nonton. See you on the next video guys. Bye bye.